Puji Tuhan, kekasih Tuhan, pagi hari ini sungguh kita hidup ini semata-mata kemurahan Tuhan. Kalau kita tidak di dalam kemurahan Tuhan, hari-hari ini jahat, Rasul Paulus katakan. Nah, jadi kita ini berada di dalam kemurahan Tuhan. Pagi hari kita harus memulai dengan firman Tuhan. Kita berjalan sesuai firman Tuhan dan kita akan melihat perlindungan Tuhan atas kita semua. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini. Kami mengambil komitmen, kami mau terus setiap pagi firman Tuhan yang utama. Dengan kami menjalani hidup ini dengan firman Tuhan, Yosua 1 ayat 8 mengatakan, Tuhan membuat perjalanan kami berhasil, bahkan kami di dalam naungan keberuntungan Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, mari kekasih Tuhan kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang diucapkan oleh seorang raja, Raja Daud. Kita akan membaca di dalam Mazmur 145. Kita membaca ayat 14 sampai dengan 21. Penjaga yang handal. Di sini penjaga yang handal ini bukanlah angkatan yang bersenjata, tetapi sebagaimana Raja Daud menyatakan, Tuhan itu penjaga. Dan bahkan dia menjaga semua orang yang mengasihi Tuhan. Di sini jangan kita berpikir kita jadikan Tuhan itu satpam, ya, atau ya bodyguard. Bukan, ini memang tertulis. Nah, dalam situasi kondisi yang demikian ini, semua orang pasti membutuhkan penjagaan yang handal. Nah, kita lihat teknologi manusia terbatas. Di sini kita perlu mempunyai penjaga yang handal. Sekali lagi saya tegaskan ya, penjaga di sini bukan kita jadikan, ya Tuhan itu keamanan, ya bukan. Memang demikianlah sebagaimana keberadaan Tuhan itu yang sayang kita. Tuhan itu sayang kita. Luar biasa. Ditulis oleh Raja Daud. Kita tahu Raja Daud itu, dia seorang raja. Di dalam riwayat hidup Raja Daud, itu selalu kemenangan demi kemenangan dan kemenangan demi kemenangan. Luar biasa. Dia mempunyai prajurit yang terlatih, keamanan yang terlatih. Nah, itu keberadaan prajurit yang ada di dunia ini. Terbatas, hanya bisa memberikan keamanan yang nampak di mata. Tetapi kita ini hidup, kita masih ada di atas daratan. Kita menghadapi tantangan sehari-hari, kesulitan, kesukaran. Nah, ini yang kita membutuhkan Tuhan di balik keberadaan dunia ini. Ada alam roh. Nah, ini Rasul Paulus sendiri mengingatkan dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Kepada jemaat di Efesus, bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi iblis yang terorganisir. Ada pemerintah-pemerintahannya, ada penghulu-penghulunya, ada penguasa-penguasa, ada roh-roh jahat di udara, roh-roh teritorial. Nah, ini kekasih Tuhan. Kita ini manusia terbatas. Kita hidup di dunia ini, kita sangat membutuhkan membutuhkan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya di dalam
di dalam Mazmur 145 ini, puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Nah, kita mengakui bahwa kita hidup ini semata-mata kemurahan Tuhan. Saya selalu mengatakan saya hidup ini semata-mata kemurahan Tuhan. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita hidup semata-mata kemurahan Tuhan, maka disinilah kita perlu naikkan puji-pujian. Ini, lihat puji-pujian dari Daud. Perhatikan, aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja. Dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ini Raja Daud mengambil komitmen mau mengagungkan Tuhan, memuji nama Tuhan. Kita kenal nama Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini lihat komitmennya untuk mengagungkan, memuji nama Tuhan seterusnya dan selamanya. Ini komitmen seorang raja yang mempunyai segala fasilitas yang ada. Sampai begitu rupa dikatakan apa? Setiap hari, luar biasa. Coba kita lihat diri kita masing-masing. Ini raja loh saudara. Setiap hari aku hendak memuji Tuhan, hendak memuliakan nama Tuhan untuk seterusnya dan selamanya, ditegaskan kembali. Dan kita baca ya, bagaimana Raja Daud itu begitu rupa ya komitmennya untuk memuji Tuhan. Kita lihat ayat-ayat berikutnya, memuji kebesaran Tuhan. Demikian juga kita lihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib akan Tuhan. Ya, sebagaimana Tuhan nyatakan dalam kehidupan Daud, ya, lihat perbuatan-perbuatan yang ajaib akan dinaikkan dalam nyanyian pujian. Nah ini, saya teringat ketika saya masih kuliah di Institut Tyrannus Bandung, saya selalu satu kamar dengan seorang bapak pensiunan Departemen Sosial. Sekalipun dia sudah pensiun, dia masih ambil perkuliahan di Institut Tyrannus, mengambil program doktoral. Setiap pagi kami bangun, saya melihat beliau ini sudah umur, sudah lanjut, ambil buku nyanyian. Dan dia baca syair demi syair. Dia baca, dia perkatakan. Dan dia hayati syair itu. Setelah dia hayati, kemudian beliau nyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Beliau nyanyikan. Luar biasa. Kemudian beliau membaca Alkitab kalimat demi kalimat, diperkatakan, ya, kemudian dihayati, direnungkan. Saya lihat ada kalanya sudah 1 jam, ada kalanya 2 jam, dan sepanjang hidupnya saya tidak mengada-ngada. Hidupnya selalu ceria, penuh sukacita. Orang tua ini luar biasa. Dan beliau bukan kemudian pensiun, hanya melamun, ya hanya duduk saja. Tidak, beliau buka pos PI. Buka pos PI dan beliau melayani dalam masa tuanya di pos PI itu. Terbentuk sampai menjadi satu jemaat kecil. Luar biasa. Nah, pernahkah saudara mengambil buku syair, pujian, kemudian membacakan, merenungkan, memperkatakan, kemudian menyanyikan? Nah, ini Raja Daud. Raja Daud menyanyikan sampai begitu rupa. Ya, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Dan ini komitmen, perbuatan Tuhan yang ajaib akan ku nyanyikan. Luar biasa. Lihat, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik. Memang Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak kejam. Tidak. Tuhan itu baik. Dan memang keberadaannya itu baik. Karena manusia berbuat dosa,
dan turun-temurun di dalam dosa dan penyembahan berhala, Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih sayang. Tetapi manusia itulah yang tidak taat, sehingga akhirnya mereka terkena sanksi hukuman. Bukan Tuhan itu kejam, bukan. Tuhan itu kasih adanya. Tetapi keadilannya itu harus dinyatakan supaya manusia itu bertobat. Dan bahkan Tuhan mengatakan sampai begitu rupa. Di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Mari berperkara. Sampai kalau tidak percaya, mari berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmis, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Lihat, begitu sayangnya, begitu kasihnya Tuhan kepada umat manusia. Kalau dia mau minta ampun dosa, Tuhan mengampuni. Tuhan mengampuni. Lihat pengorbanan Yesus di kayu salib. Darah yang suci, yang sempurna itu tak bernoda, tak bercacat celah. Setiap kita yang minta ampun, darahnya itu membasuh hati kita. Bukan saja hati kita, lubuk hati kita. Bukan saja lubuk hati kita, alam bawah sadar kita. Tuhan basuh dengan darahnya yang suci itu. Sehingga hati kita sampai sedalam-dalamnya, sampai begitu rupa, bersih. Jangan sampai seorang mengatakan, Pak, saya sudah mengampuni, Pak. Tapi masih ada ting, ada yang tidak beres. Itu biasanya keluar ketika lagi mangkel, lagi stres. Apa itu si A? Apa itu si B? Saya ini sudah banyak menjumpai beberapa karakter. Dan kebetulan saya ini juga S2-nya adalah bidang konseling. Jadi saya bisa menyimak berdasarkan dari ilmu kejiwaan, ilmu psikologi. Ada orang kelihatannya sepertinya tulus, polesan, apalagi sekarang banyak motivator, bisa dipoles begitu indah, bisa tebar pesona, tebar sana, tebar sini, tapi hatinya itu yang paling bawah, yang paling dalam, yang lebih dari lubuk hati, alam bawah sadar itu masih terekam kebencian, akar pahit, sakit hati. Ingat loh saudara-saudara, firman Tuhan ingatkan di dalam kita perlu baca supaya jangan kita simpan kebencian itu, yang rugi kita sendiri. 1 Yohanes, di dalam 1 Yohanes pasal 3. Nah ini, ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya. Nah ini, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Nah, semasa kita masih hidup, jangan sampai ada sampah di lubuk hati yang paling dalam di alam bawah sadar kita. Jangan ada set-set ulat-ulat. Nanti kita kemudian ditolak, saya tidak kenal engkau. Nanti Tuhan katakan, engkau yang berbuat kejahatan. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, aku melatih tubuhku sedemikian rupa. Semua keberadaan diri Rasul Paulus. Rasul Paulus katakan apa? Sesudah aku memberitakan Injil, jangan sampai aku ditolak. Jadi jangan spekulasi. Ini masalahnya masuk neraka. Jangan spekulasi. Kalau kita sudah masuk neraka, tidak bisa keluar dari situ. Dibakar api, dimakan ulat-ulat, cacing-cacing. Alam nyata saja kita tidak mau di tempat yang demikian. Nah, kekasih Tuhan, ini hati kita betul-betul bersih. Dalam Amsal pasal 4 ayat 22 dikatakan apa? Kita simpan firman itu, hikmat itu. Dengan cara apa? Memperhatikan hikmat firman Tuhan itu. Mendengar firman Tuhan dengan kita memperkatakan, dengan kita membaca, semua indera berperan supaya firman itu kita simpan di lubuk hati. Dan luar biasa apa yang dikatakan, itu menjadi kehidupan bagi mereka yang menangkap pesan Tuhan dari firman itu. Dan bahkan dikatakan apa? Menjadi kesembuhan dari tubuh jasmaninya. Tubuh jasmani loh, ini firman Tuhan katakan.
Sampai dikatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Nah, kekasih Tuhan, hati ini pusat. Disinilah firman Tuhan katakan, sampai ditekaskan kalau masih kurang yakin, karena masalah ada teologi, ya ini pemahaman tersendiri ya. Ada teologi Calvinis, Armenian, sampai sekarang sering terjadi perdebatan. Nah, tapi lihat sederhana sekali firman Tuhan ini. Lihat ayat sebelumnya sampai ya sedemikian rupa kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita tahu. Ya. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Tetapi barang siapa tidak mengasihi, nah ini. Kita tahu kita ini sudah ada di dalam hidup ya. Di dalam hidup, ya. Kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Tahu kita ini. Ya, teologi ini, teologi itu, ya. Tetapi perhatikan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Nah, jadi serius, jangan bermain-main. Jangan spekulasi. Ya, karena sangat tegas di sini dikatakan, ya, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ini jadi jangan main-main dalam kehidupan ini. Serius. Apa untungnya kita simpan kebencian akar pahit di lubuk hati yang paling dalam? Rugi. Yang kita benci mungkin happy-happy. Kita sendiri yang simpan kebencian. Menggerogoti jiwa kita, menggerogoti tubuh kita. Akhirnya yang rugi kita sendiri, tidak menambah sehasta pun. Nah, kekasih Tuhan, inilah betapa pentingnya kita betul-betul eling, sadar. Lihat selanjutnya firman Tuhan katakan itu apa? Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur. Ya, akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Nah ini, harusnya demikian. Kita ini yang sudah menerima kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Pujian. Ini, apa sudah saudara lakukan? Coba kita koreksi detik ini juga saat saudara mendengar firman Tuhan. Apakah mulut bibir kita ini hanya mengatakan hal-hal duniawi? Memang kita masih hidup di dunia. Tapi masakan kita tidak pernah memuji Tuhan itu. Kita bisa lihat sinetron. Kita bisa kongko-kongko bercanda dengan teman-teman. Ya, kita bisa diskusi ilmu. Kita bisa jalan-jalan, ya, memberi komentar. Nah, masakan kita tidak bisa memberikan pujian kepada Tuhan? Lihat firman Tuhan katakan apa? Ya. Tuhan itu menopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang yang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Luar biasa, ini Tuhan kita. Lihat Tuhan kita ini, kasih setianya itu tidak pernah meninggalkan kita. Kita hidup di dunia ini, di dalam dinamika perjalanan hidup ini, tantangan yang begitu banyak, kesulitan, kesukaran. Tapi Tuhan itu menopang loh. Luar biasa. Rasul Paulus katakan hari-hari ini jahat adanya. Kita bisa kadang-kadang kena cerobok, tidak disiplin, tergelincir, batu-batu kecil. Banyak orang jatuh itu ya, bukan karena batu besar. Kalau ada batu besar pasti dia menghindar. Banyak yang jatuh karena batu-batu kerikil, tergelincir. Tetapi lihat, Tuhan itu penopang. Ya, luar biasa. Lihat di sini, bahkan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Lihat, Tuhan itu memberi makan pada waktunya, ada waktunya Tuhan. Dan kita akan hancur hati bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita, menopang kita,
menegakkan kita. Lihat, bahkan Tuhan membuka tangan, ya, berkenan mengenyangkan segala yang hidup, berkenan. Ini firman Tuhan yang mengatakan, ya, melalui Raja Daud, Tuhan berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Baru ini saja sebelum saya menyampaikan khotbah ini ada yang telepon, minta tolong Pak, saya ini kena PHK Pak, ya karena situasi kondisi perusahaan bangkrut Pak, tidak bisa memberi gaji Pak. Saya bingung Pak, ini sudah di PHK berapa waktu yang lalu, saya tidak punya tabungan Pak, ya saya tidak punya family Pak. Ini bagaimana saya memberi makan anak-anak saya Pak. Iya, anak-anak saya masih kecil Pak, yang kecil itu butuh susu Pak. Hati saya terenyuh saudara, ini bukan satu orang saja, dari sekian orang yang telepon saya. Nah saya sebagai hamba Tuhan ya hanya bisa mendoakan. Nah ini saudara, situasi kondisi sedemikian rupa. Dan wabah ini belum selesai. Ya, bahkan meningkat. Nah saudara, ini firman Tuhan katakan, Tuhan itu membuka tangan untuk membantu. Saya membuka tangan saya ya pun terbatas. Saya bisa membantu ya hanya membantu terbatas. Di sini lihat, Tuhan membuka tangan, berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Ya kalau kita ya bacakan ayat ini mungkin ada di antara sekian orang, Pak ngomong tok, itu kan tertulis Pak, tapi kenyataannya bagaimana Pak? Aku ini butuh kenyataan Pak, bukan ngomong tok Pak, bukan ayat-ayat yang menghibur, ayat-ayat yang muluk-muluk. Ya ada yang mengatakan sampai demikian rupa. Ya, tapi saya tetap komitmen mengatakan ini firman Tuhan, bukan firmannya Pak Sewi. Ini firman Tuhan. Jadi datang pada Tuhan, Tuhan yang bisa menolong. Ya, lihat, Engkau yang membuka tangan dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Berkenan. Ini perkenanan Tuhan. Cara Tuhan itu satu dengan lainnya berbeda-beda. Yang penting di sini Tuhan itu membuka tangan. Tuhan tidak menutup tangan. Ini. Dan bahkan Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Penuh kasih setia. Ini kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kalau saudara membaca 1 Korintus 1 ayat 9. Ya di situ tertulis. Ya Allah memanggil kita di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Adalah Tuhan yang setia. Nah ini. Tuhan yang setia. Esensi iman Kristen adalah kita dipanggil di dalam persekutuan pribadi dengan Yesus. Tugas kita laksanakan. Nanti Tuhan melakukan bagiannya. Janji Tuhan selalu demikian. Saudara jalani dengan tekun. Jangan berdosa dalam perkataan. Jangan berdosa dalam pikiran. Jangan berdosa dalam hati. Jangan berdosa dalam perbuatan. Saya yakin janji Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan pasti menolong saudara dengan cara Tuhan. Nah lihat di sini. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ini Tuhan dekat. Ini firman Tuhan katakan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Lihat, setiap orang yang berseru kepada Tuhan ditunjukkan cara Tuhan. Berseru, Tuhan tidak memberikan harus melakukan 5 prinsip, 10 prinsip, 15 prinsip. Tidak. Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Nah ini cara Tuhan. Cara Tuhan, ya, dekat pada Tuhan. Lihat, bahkan yang berseru bukan asal-asalan, bukan kalau ada waktu, bukan kalau ada sempat, tidak. Setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah ini, dalam kesetiaan. Lakukan ini saudara, komitmen. Saya mau mendahulukan Tuhan setiap pagi. Ini sesuai Mazmur 90 ayat 14, setiap pagi kenyang dan kasih setia Tuhan. Kenyang dan kasih setia Tuhan. Maka hari-hari kita jalani di dalam penyertaan Tuhan, di dalam sukacita Tuhan, dengan damai yang dari Tuhan. Sehingga pikiran kita bisa ayam tentrem, sehingga kita bisa menangkap apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya ini. Dan saudara akan lihat Tuhan itu nyata. Tuhan buka keran-keran baru bagi saudara. Lihat, Tuhan buka jalan bagi saudara. Ini, kalau kita bersama Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan.
Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Luar biasa loh. Kalau kita hidup takut Tuhan, tidak ada dosa yang tersembunyi. Tidak ada skandal-skandal dalam hidup kita. Kita anak terang, di depan terang. Di dalam hidup keluarga kita juga terang. Di dalam kehidupan pribadi kita juga terang, terbuka. Tidak ada yang dosa yang tersembunyi. Lihat di sini. Sampai apa yang kita mau itu Tuhan ya lakukan. Sampai begitu rupa. Pasti kehendak kita ini ya kan takut Tuhan, pasti kehendaknya itu tidak nyeleneh ya, hal-hal duniawi, keinginan mata, keinginan daging, gangguan hidup, gengsi, tidak, karena hidup takut akan Tuhan. Sampai begitu rupa hidup kita ini, lihat, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengar teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka dalam situasi kondisi sekarang ini. Banyak peristiwa yang terjadi, musibah yang terjadi hitungan detik. Ya, sampai begitu rupa. Ya, lihat anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kok kita dengar kok musibah ya, kecelakaan, ada pendeta musibah, kecelakaan. Kita ini tidak boleh menghakimi, tidak boleh. Kita berdosa menghakimi siapa kita ini. Tetapi firman Tuhan menjamin di sini. Lihat, ketika kita di dalam situasi yang genting, ya, lihat kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Lihat, ya, lihat, dan Tuhan menyelamatkan mereka. Bahkan Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tuhan menjaga. Bukan kita jadikan Tuhan itu sapam, tidak. Berhubung dunia ini banyak hal yang tidak terduga, bahkan hitungan detik. Kita bukan saja hidup di dalam alam nyata, tapi di baliknya ada alam roh. Nah, di sini saya ingat John Lennon. John Lennon ini seorang penyanyi rock and roll yang sangat terkenal. Sehingga dia menjadi sombong. Akulah number one, bukan Yesus Kristus. Saya akan buktikan. Saya akan adakan konser di England pada hari Minggu. Lihat, gereja semua akan kosong, akan menghadiri konser saya, John Lennon number one. Sombongnya luar biasa. Dia begitu kaya raya sehingga keamanannya begitu canggih. Bodyguard teknologi canggih yang menjaga keamanannya. Tetapi lihat ini kesombongan. Ketika dia mengadakan konser, dia ditembak mati. Dan tragis, ironis sekali, tragis sekali. Yang menembak mati John Lennon justru yang mengidolakan dia, kekasih Tuhan. Yang mengidolakan dia yang menembak mati. Nah, lihat, secanggihnya bodyguard teknologi keamanan yang menjaga John Lennon tetap kebobolan. Disinilah kekasih Tuhan. Tuhan adalah pelindung kita. Sekali lagi, bukan kita jadikan Tuhan itu penjaga sapam, ya, tidak. Tapi memang firman Tuhan katakan, Tuhan menjaga semua orang yang cinta Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, hari-hari penuh resiko, bisa hitungan detik, tetapi Tuhan itu yang melindungi kita. Ini banyak hal yang ya tidak kasat mata, yang tidak terlihat, yang bisa terjadi, terduga-duga, bisa terjadi kapan saja, hitungan detik yang tidak terduga-duga dan macam-macam lah. Di sini lihat, Tuhan menjaga semua orang yang sayang Tuhan. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihi Tuhan. Lihat, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Lihat, biarlah segala makhluk memuji nama Tuhan yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Nah, ini komitmen. Mari kekasih Tuhan, pagi hari ini ambil komitmen. Saya mau memuji Tuhan seperti Raja Daud ini. Setiap hari aku hendak memuji Tuhan dan hendak memuliakan nama Tuhan untuk seterusnya dan selamanya. Kalau saya membaca Mazmur 119, 7 kali Raja Daud itu memuji Tuhan karena hukum-hukum Tuhan yang adil, yang luar biasa ini. Mari kekasih Tuhan, kapan lagi? Jangan tunggu nanti. Kalau sudah sakit, kalau sudah tua, sekarang ini. Setiap hari aku mau memuji Tuhan. Mulai dari pagi, ambil buku nyanyian, baca syair itu, berkatakan, hayati, dan naikkan
hati Tuhan senang. Lihat, perlindungan Tuhan begitu nyata dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Setiap pribadi pada saat ini, hidup kami fana adanya. Dan banyak hal yang tidak terduga bisa terjadi. Dan banyak hal Tuhan, apa saja di dunia ini, bahkan di balik alam nyata ini ada alam roh. Tuhan, kami mau komitmen sekarang ini. Kami mau memuji kebesaran Tuhan. Kami akan mengagungkan Tuhan. Kami akan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami. Dan kami akan melihat Tuhan nyata dalam hidup kami. Perlindungan Tuhan menaungi kami. Sungguh Tuhan, penjagaan dunia ini terbatas. Tetapi penjagaan Tuhan itu sungguh handal. Karena Tuhanlah perlindungan sejati. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kami berdoa Tuhan sebagai hamba Tuhan untuk setiap pribadi pada saat ini yang mengalami kesulitan di dalam hidupnya. Tuhan, tangan Tuhan tetap terbuka untuk bersedia menolong. Kasih setia Tuhan selalu baru dan seterusnya. Dan Tuhan pasti buka jalan dengan cara Tuhan sendiri. Setiap orang berbeda-beda. Tugas kami dengan yakin, kami datang di bawah kaki Tuhan. Karena tangan Tuhan terbuka. Dan Tuhan menjamin dengan kasih setia Tuhan. Tuhan pasti buka keran-keran yang baru. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti sekalipun pintu tertutup seperti pintu tembaga, seperti palang-palang besi. Tetapi kami punya Tuhan yang tidak berubah baik kemarin. Maut sejak sudah dipatahkan, dihancurkan. Tuhan bangkit, Tuhan menang. Setebal apapun pintu tembaga dengan palang besi, jebol karena kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang perkasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap pribadi pagi hari ini, mereka jangan berdosa dan bertahan, jangan berdosa dalam pikiran, jangan berdosa di dalam hati dan perbuatan. Sebagai hamba Tuhan kami mohonkan berkat untuk setiap pribadi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan Tuhan yang berlubang di kayu salib menjamah setiap pribadi pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah setiap pribadi, jamah setiap pribadi, jamah setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami yakin Tuhan Yesus tidak berubah baik kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami yakin Tuhan sudah tolong setiap pribadi. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan buka keran-keran yang baru, yang sakit Tuhan sembuhkan oleh pilu Tuhan Yesus. Apapun Tuhan, virus seganas apapun Tuhan, tidak akan bisa mengalahkan pilur Yesus yang hebat itu. Pilur Yesus yang satu-satu obat yang mujarab. Kami tetap yakin apapun terjadi, pilur Yesus untuk memberkati kami yang percaya. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia. Tuhan tolong supaya wabah bisa teratasi. Vaksin yang sudah diterapkan Tuhan berkati. Puji Tuhan, terpujilah Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.